Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Menita Tebita Putri. Di sini saya akan memaparkan pemeriksaan ALT, MPN, dan uji methylene blue pada susu. Yang pertama, uji MPN atau most portable number pada sampel sambal rumahan. Uji ini bertujuan untuk mengetahui perkiraan jumlah bakteri coliform yang terdapat dalam makanan, khususnya sambal yang kita buat di rumah. Sampel yang digunakan yaitu sambal rumahan pada suhu ruang. Langkah kerjanya dimulai dengan menyiapkan 3 tabung, masing-masing berisi media laktose broth dan tabung Burham yang untuk mendeteksi pembentukan gas. Setiap set diisi dengan volume sampel berbeda. Set pertama diisi 10 ml sambal, set kedua 1 ml sambal, set ketiga 0,1 sambal. Seluruh tabung kemudian diinkubasi pada suhu 35-37 derajat Celcius selama 24-48 jam. Setelah diinkubasi, kita amati apakah ada pembentuk gas di dalam tabung Durham tersebut, karena gas ini menunjukkan adanya bakteri coliform. Pada hasil uji ini ditemukan set 1 seluruh 5 tabung positif, set 2 3 tabung positif, dan set 3 1 tabung positif. Dari pola positif 5, 3, 1 ini kita merujuk ke tabel MPN dan dapat dinilai 110/100 mili. Interpretasinya, nilai ini melebihi ambang batas yang diperolehkan, sehingga sambal rumahan tersebut dapat dikatakan terkontaminasi dan tidak layak untuk dikonsumsi, terutama jika dibiarkan pada suhu ruang dalam waktu yang lama. Yang kedua, uji ALT atau angka lamping total. Pada sampel air galon isi ulang, uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah total jumlah mikroorganisme yang hidup yang terdapat dalam sampel air tersebut. Semakin tinggi jumlah mikroba, semakin buruk juga kualitas airnya. Langkah kerjanya dimulai dengan membuat pengenceran serial dari air galon, kemudian dari 10 pangkat minus 1 hingga 10 pangkat minus 6. Setelah itu, dari setiap tingkat pengenceran kita ambil 1 mili dan masukkan ke dalam cawan peti steril. Kemudian kita tambahkan media plat agar atau PCA, cair yang suhunya sekitar 45 derajat Celcius agar tidak mematikan mikroba. Lalu, diamkan sampai media memadat. Setelah memadat, cawan diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 48 jam. Setelah diinkubasi selesai, kita hitung jumlah koloni yang tumbuh. Perhitungan dilakukan pada cawan yang memiliki 30 hingga 300 koloni. Karena itu, adalah rentang ideal agar akurat. Misalnya, pada cawan dengan pengenceran 10 pangkat minus 2 ditemukan 85 koloni. Maka perhitungan ALT-nya adalah 85 dikali 10 pangkat 2, sehingga didapat hasil 8,5 kali 10 pangkat 3 CPU per mili. Interpretasinya, jika ALT melebihi standar batas aman untuk air minum, maka galon tersebut tidak layak dikonsumsi karena terindikasi terkontaminasi mikroba. Standar ALT untuk air minum biasanya maksimal 100 per koloni per mili. Jadi hasil uji ini menunjukkan kualitas air yang kurang baik. Yang terakhir yaitu uji methylene blue pada susu segar. Uji ini bertujuan untuk mengetahui kualitas susu berdasarkan aktivitas mikroorganisme di dalamnya, khususnya mikroba yang melakukan respirasi. Pada prinsipnya, semakin cepat biru hilang, berarti jumlah mikroba dalam susu semakin banyak, sehingga kualitas susu bisa dikatakan buruk. Langkah kerja ini dimulai dengan memasukkan 10 mili susu segar ke dalam tabung steril, kemudian ditambahkan 1 mili larutan methylene blue, yaitu pewarna indikator berwarna biru yang akan berubah saat terjadi aktivitas mikroba. Campuran dihomogenkan atau dikocok perlahan, kemudian tabung diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius. Selama proses inkubasi, kita amati setiap perubahan warna dari 30 menit hingga maksimal 6 jam. Hasil uji menunjukkan bahwa warna biru pada susu hilang total dalam waktu 1,5 jam.
Interpretasinya adalah, jika warna biru hilang kurang dari 2 jam, artinya susu tersebut memiliki aktivitas mikroba yang tinggi, sehingga kualitasnya buruk dan tidak layak disimpan lama, tanpa proses lebih lanjut. Kesimpulannya, susu segar tersebut tidak dianjurkan dikonsumsi setelah disimpan lama di suhu ruang, karena beresiko cepat rusak atau terkontaminasi. Sekian video pemaparan dari saya. Terima kasih.